Saya Syifa. Jadi sekarang kita bakal ke Pangalengan. Yeay! Sampurasun, kami dari Kulawarga Purdian mau jalan-jalan ke Pangalengan. Seru banget nih teman-teman. Perjalanannya juga cukup menyenangkan karena kita bisa melihat yang hijau-hijau. Pertama kita mau masuk ke gerbang tol Paster. Jalanan juga agak kosong melompong nih. Dan karena masih ada PPKM, jadi terlihat ya tadi ada mobil yang diminta untuk putar balik nih. Menuju Pangalengan, kita dari tol Paster akan keluar dari gerbang tol Soreang. Perkiraan waktu tadi dari Paster ke Soreang kira-kira 1 jam. Dan memang lalu lintas cukup ramai. Setelah melalui kota Soreang, kita akan melalui daerah Banjaran dan lanjut untuk ke Pangalengan. Melewati pinggiran kota yang memang juga cukup ramai nih, karena kita berangkatnya hari Sabtu pagi. Nah, inilah pemandangan selama perjalanan yang kita lalui. Kita akan menuju salah satu tempat yang lagi viral nih di Pangalengan, milik PTPN, yaitu adalah Wayang Windu. Perjalanannya tidak terlalu jauh, tetapi memang jalannya masih berbatu dan hanya beberapa yang sudah diaspal. Jadi untuk beberapa mobil yang memang kurang tinggi atau yang mobil sedan, lebih baik hati-hati karena banyak sekali tanjakan dan juga jalan berbatu, dan batunya juga cukup besar. Dan memang tanjakannya dan turunannya juga termasuk yang sangat curam. Kita sudah ada di Wayang Windu di Pangalengan. Yeay! Pikirin pengendalan dulu. Kita sudah sampai di Wayang Windu. Ini memasuki loket atau tiketnya. Cukup murah, satu orang itu Rp10.000 dan bisa dilihat parkirannya juga cukup luas. Jadi tenang buat teman-teman. Aduh, maaf nih joget-joget kita karena kita seneng banget udah lama nggak melihat yang hijau-hijau dan melihat pemandangan luas yang sangat dekat dengan kota Bandung. Kalau ada yang mau ke Pangalengan, silahkan ke Wayang Windu, dijamin bagus sekali dan bisa melihat yang ijo-ijo nih. Terdapat banyak sekali spot foto yang dengan background tanaman teh luas terpampang nyata dan juga langit yang sangat biru. Setelah dari Wayang Windu, karena dekat sekali pas kita turun, itu ada salah satu tempat yang pernah digunakan syuting film Penghuni Setan. Ini sebenarnya adalah milik PTPN juga ya. Jadi seperti rumah dinas lah, seperti itu. Masuknya juga murah, satu orang itu 10.000. Dan saat kita masuk, kita akan disuguhi beberapa informasi terkait syuting yang dilakukan oleh para artisnya juga, dan juga ada beberapa scene yang dilakukan. Nah, ini kita memasuki satu tempat yaitu kuburan. Tenang, ini kuburannya bohongan kok. Ini cuman gundukan tanah aja dengan nama-nama Belanda sih. Jadi kayaknya bukan. Tapi kita udah nanya sih, ini bukan kok, bukan kuburan asli. Lanjut dari tempat yang kuburan, kita lanjut ke atas melewati lorong-lorong yang berisi tanaman rimbun. Ini akan ke arah rumahnya. Jadi memang rumahnya itu gaya Belanda ya,
rumah lama sekali dan terlihat seperti kita memasuki satu wahana yang memang agak menyeramkan. Nah, ini kita masuk ke gerbang awalnya. Kita akan diminta memberikan tiket yang sudah kita beli di bawah dan tangan kita dicap. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bolak-balik pun pada hari tersebut bisa kok gitu. Nah, ini salah satu behind the scene-nya dari film dari film Pengabdi Setan. Behind the scene-nya seperti ini. Dan rumahnya ada sebelah kiri nih. Waktu kita datang memang banyak sekali bis-bis yang datang dari luar kota yang mungkin ingin melihat juga ya seperti apa rumah yang pernah menjadi tempat syutingnya Pengabdi Setan. Dan ini pintu masuknya dan anak-anak pada takut nih, pada nggak mau masuk. Nah, ini adalah ruang tamu. Ini ruang tamu memang agak menyeramkan ya, ada rasa-rasa kebayang waktu kita lagi nonton Pengabdi Setan. Kita jadi tahu banget scene-nya di mana. Ini ada ruang tamu, lalu lanjut ke ruang TV, ada dua ruangan. Yang ke kiri itu adalah ke kamar yang sekarang dijadikan musola. Lalu yang di sebelah kanannya itu adalah yang menuju kamar mandi dan juga sumur. Kaget. Oh, ini waktu masak. Ini sebenarnya sudah ada di lantai kedua. Ini adalah kamar salah satu anaknya. Jadi kayak dikasih wahana gitulah, ada dukun yang bisa kita foto bareng. Males juga sih sebenarnya. Nanti juga kita kasih uang seikhlasnya. Dan ini tuh kan gila, rame banget kan. Sebenarnya saya takut. Jadi saya sendiri nih, Bundil sendiri ini yang naik ke atas karena banyak orang. Jadi anak-anak sama ayahnya ada di bawah. Dan ini adalah kamar ibu. Kamar ibunya juga dibuat wahana foto bareng sama Saitoni Rojim ini. Ada 2 setan dan silahkan kalau mau foto juga bisa, nanti juga bisa ngasih lah. Dan di depan rumah ini ada engklek, apa ya? Kalau di Sunda tuh namanya engklek. Ini anak-anak kayak baru tahu banget dari permainan ini, sedih ya. Lanjut, karena kita memang tujuannya untuk camping nih, kita lanjut ke paling atas, yaitu kita menuju wahana camping lagi. Ada di tempat Terahong Pangalengan. Ini memang macet sekali ya. Banyak sekali yang camping ternyata di weekend ini. Bisa dilihat kalau tempatnya ini kami di Rahong, Kulawarga Purdian ini. Kita janjian nih sama beberapa teman-teman kantornya Bundil juga. Ini tempat campingnya cukup luas, malah sangat luas sih. Disediakan banyak sekali tempat untuk camping dan juga memasang hammock. Lalu kebetulan kami Kulawarga Purdian dan teman-teman dikasih tempat yang sedikit jauh lah dari keramaian. Jadi kita memang bukan eksklusif sih, tapi karena kita datangnya lumayan cukup banyak, jadi diberi tempat yang cukup nyaman lah. Jadi memang di Rahong ini diberikan satu fasilitas umum, yaitu ada kamar mandi. Airnya juga cukup banyak dan juga bersih kamar mandinya. Ada musola juga yang terbuka. Jadi kalau misalnya keluarga lainnya yang ingin main ke Rahong di Pangalengan, silahkan, karena sangat family friendly dan juga sangat mudah mencapai ke sini. Dan jika teman-teman juga yang mau ke sini butuh nih untuk konsumsi atau makanan selama ada masa camping, males banget nih kalau mau masak,
di sini juga bisa disediakan. Jadi memang ada beberapa paket. Tetapi ingat, kalau misalnya mau datang weekend harus reservasi dulu ya. Silahkan di googling, dan banyak sekali tempat site camping di Pangalengan ini. Ada beberapa titik, dan waktu itu Teh Sila, Sierra ini lagi ada PR, jadi disuruh ngerjain dulu tempat camping. Dan kita pikir ngapain ya di Pangalengan, otomatis kita harus arung jeram. Nah ini kita arung jeram, seru sih karena debit airnya juga cukup bagus. Tidak terlalu besar tetapi menyenangkan lah. Arung jeram ini juga aman ya buat anak-anak. Kemarin Teh Sierra dan Shiva juga ikut main di arung jeram ini. Dan kita memang tidak diberi dayung karena debit air juga tidak terlalu tinggi. Jadi kita megang saja ke tali yang ada di perahu. Dan anak-anak pun bisa bermain di pinggir sungai. Ini seru banget sih. Ini suasana di pagi hari, di hari Minggu pagi. Saya coba jalan-jalan mengambil pemandangan di sekitar. Jadi ini di belakang tenda kami, ini seru banget karena ada hamparan kebun teh yang terhampar luas dan segar sekali udaranya. Bener-bener kami nikmati sekali, dan udaranya tuh dingin banget di Pangalengan. Padahal lagi saat itu belum musim hujan sih, tetapi sedang ada bulan purnama, jadi cukup dingin saat malam. Dan ini hamparan kebun tehnya, dan seru sekali. Dan karena udah kelamaan kali ya di rumah, jadi memang bahagia nih bisa melihat yang hijau-hijau terbentang luas seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Bandung, silakan untuk bisa main ke Pangalengan. Assalamualaikum.